Okay, I will start my speech in 3, 2, 1. Judul dari pidato saya adalah kematian pasti akan selalu berakhir dengan kerugian. Kita masuk ke setup saya dengan yang saya akan bawakan di sini. Saya akan bawakan 5 poin. Yang pertama, latar belakangnya. Beberapa waktu yang lalu kita tahu Amerika sedang melakukan perang dengan Iran karena mereka mencari minyak, yaitu sumber daya alam yang sangat ada banyak di Iran. Namun karena Iran menolak memberikan minyak ke Amerika, akhirnya Amerika malah menentang Iran untuk perang, dan akhirnya terjadilah perang demi Amerika mendapat minyak ini. Ini menyebabkan banyak dampak buruk. Salah satunya adalah adanya korban perang, dan itu yang menjadi debat di musim ini. Ali Hosseini adalah korban perangnya, dan kami sebagai pro mendukung Mos ini. Kita masuk ke karakteristiknya. Di sini aktor rentannya adalah korban perang dari Amerika melawan Iran. Di sini mereka rugi karena perang yang terjadi itu merugikan mereka secara finansial, dan ini menyebabkan banyak krisis di negara mereka dan juga kematian. Lalu aktor pertama juga di sini adalah pemerintah Amerika. Di sini mereka seharusnya tidak melakukan perang sejak awal. Mereka seharusnya tetap menjalankan tujuannya, yaitu menjalankan apa yang menjadi niat mereka. Seharusnya mereka tetap menjalankan niat mereka, yaitu mencari minyak, tapi dengan diplomasi yang sehat, seperti barter atau ekspor. Barter atau impor. Lalu kita masuk ke poin ke-3 saya, yaitu beban pembuktian. Pertama, apakah pembunuhan dari Ali Hosseini Khamenei ini terjustifikasi? Kedua, apakah pembunuhan dari Khamenei ini merugikan? Dan ketiga, apakah pembunuhan dari Khamenei ini urgent untuk dibahas? Lalu yang keempat, kita masuk ke mekanismenya. Di sini mekanisme yang akan kami berikan adalah melakukan diplomasi tanpa perang. Karena perang bisa menyebabkan banyak kerugian seperti kematian dari korban perang dan juga krisis ekonomi di banyak negara yang terlibat perang. Dan faktanya di perang ini banyak sekali negara-negara yang terlibat dan banyak sekali negara yang terlibat karena Iran itu adalah salah satu penyuplai minyak, dan mereka menutup Selat Hormuz untuk sebagai bentuk ancaman mereka kepada Amerika agar Amerika menyerah dan berhenti memerangi Iran. Ini pun berdampak pada banyak sekali negara karena Iran adalah salah satu penyuplai minyak terbesar di dunia. Kita masuk ke poin ke-5 saya, yaitu preemptif. Oke, di sini saya akan bawakan 3 poin. Yang pertama, negasi. Di sini mungkin lawan akan mengatakan bahwa Amerika akan dapat lebih banyak keuntungan. Tapi ini sepenuhnya salah, karena ini perang. Kedua negara pasti rugi. Kerugiannya seperti krisis ekonomi, infrastruktur yang rusak, dan juga ada korban perang. Dan ini pasti terjadi di kedua negara. Karena perang itu ya seperti itu, merugikan kedua negara. Lalu kedua, mitigasinya. Oke, baik. Sekalipun Amerika untung karena mendapatkan minyak, mereka tetap akan mendapat kerugian. Karena mereka akan dianggap buruk oleh negara-negara lain. Karena mereka melakukan diplomasi dengan cara perang dengan negara lain. Ini menurunkan legitimasi Amerika dan akhirnya mempersulit kerjasama Amerika dengan banyak negara-negara lainnya. Lalu kita masuk ke poin ketiga dari preemptif saya, yaitu trade-off-nya. Di sini meskipun Amerika dapat minyak, pada akhirnya legitimasi Amerika turun seperti yang sudah saya bilang tadi. Karena cara yang mereka gunakan adalah perang, yang dimana itu secara logika itu adalah cara yang bisa merugikan kedua belah pihak dalam suatu negosiasi atau diplomasi. Ini menyebabkan banyak negara-negara tidak percaya terhadap Amerika dan akhirnya memilih untuk tidak bekerjasama dengan Amerika. Lalu kita masuk ke poin ke-6 saya, yaitu argumentasi. Judulnya legitimasi yang turun. Pertama, saya di sini akan membawakan 4 poin. Pertama, asumsi masalah. Di sini asumsinya Amerika memerangi Iran untuk minyak dan dapat keuntungan mereka merasa mendapat keuntungan karena mereka berhasil mendapat minyak. Yang mana itu adalah tujuan awal mereka. Ini disebabkan karena tujuan awal Amerika adalah minyak, ya. Yang dimana minyak ini jika dicari dengan cara yang Amerika gunakan, yaitu perang, justru lebih banyak menimbulkan kerugian. Ini urgent dibahas karena Amerika bisa salah membuat keputusan.
karena tidak tahu bahwa perang itu justru bisa menimbulkan masalah berkelanjutan seperti krisis-krisis tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu poin kedua saya, argumen perubahan. Di sini kami membawakan perubahan, yaitu dengan tidak mengadakan perang untuk tujuan dari Amerika, yaitu mencari sumber daya alam di Iran. Ini harus diganti dengan cara diplomasi yang lebih sehat seperti barter dan impor. Apa likelihood ini untuk hal ini bisa terjadi? Pertama, saya akan bawa 3 poin di sini. Pertama, insentifnya. Amerika bisa rugi jika mereka masih ingin perang, karena perang itu bisa membuat legitimasi Amerika turun dan negara lain tidak tertarik untuk bekerjasama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua, kapasitasnya. Ya, karena pada dasarnya Amerika yang membutuhkan minyak dan mereka yang memulai perang karena minyak tersebut, mereka juga mampu untuk menghentikan perang ini, dan akhirnya Amerika bisa mendapatkan minyak dengan cara yang lebih baik. Lalu yang ketiga, konteksnya. Seluruh dunia saat ini melihat aksi Amerika, dan ini membuat Amerika jadi terekspos cara mereka, cara perangnya, dan ini menurunkan legitimasinya dan bisa berdampak pada Amerika. Lalu kita masuk ke poin 3, yaitu dampak dari sisi kami adalah berkurangnya korban jiwa, seperti salah satunya kami ini, salah satu petinggi di Iran yang bisa membuat struktur negara kacau. Ini berdampak ke negara dan juga rakyatnya. Mereka jadi rentan dan tidak sejahtera sesuai dengan tujuan negara. Selain itu, ini juga berdampak kepada pemerintah Amerika, di mana legitimasi mereka menurun karena mereka melakukan perang. Kita masuk ke parameternya. Di sini parameter yang kami gunakan adalah bagaimana argumen kami itu berdampak langsung karena perang itu urgent untuk diselesaikan, dan jika tidak ada perang maka masalahnya selesai. Sekian dari saya, Proto Propose. Sorry mas, ngantuk banget ini, like 12:22 AM bro.